lagi dari atas. Ya, kalau pas masukinnya itu di bagian atas, berarti ke bawahnya akan berubah lagi. Karena ini harus urut nomornya. Nggak bisa habis 1 langsung 10, itu nggak boleh. Jadi harus urut. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk memunculkan citasinya atau memunculkan daftar pustakanya, silakan kalian pilih insert bibliografi. Nah, ini dia nanti akan muncul sendiri secara otomatis. Ini daftar pustaka. Ya, ini pengetahuan kalian untuk menggunakan Mendeley sebagai citation manager. Kalau menggunakan Mendeley dalam menyusun review artikel atau artikel review. Kita balik lagi ke Mendeley-nya. Nah, di sini kita pakai data yang dari uji coba 2022. Misalnya tadi kita sudah menentukan gitu ya kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya dari setiap PIKOS. Nah, kalau dia masuk ke dalam kriteria inklusi eksklusi dari PIKOS, maka kita tambahkan saja folder baru di sini. Di bawahnya si uji coba. Kan kita mau sortir dari si uji coba. Misalnya artikel yang diambil gitu ya. Artikel misalnya. Kita balik ke sini. Misal di nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sesuai dengan yang mau kita teliti, yang mau kita ambil. Maka kita bisa pindahkan si 4 artikel ini, misalnya paling sesuai 5 deh, misal. Kita bisa pindahkan ke sini. Kita geser aja ke kita bisa geser ke sini. Maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini adalah artikel-artikel yang kita pilih untuk review artikel yang sesuai dengan kriteria PIKOS. Nanti kalian tinggal telaah setiap artikel. Nah, kalau mau cari PDF-nya, kalau di sini saya nggak tahu, bisa. Kalau di Endnote bisa cari cari artikel secara langsung. Kalau misalnya dia nggak bisa dari Mendeley-nya, maka kalian bisa balik lagi ke Publish or Perish. Di bagian Publish or Perish-nya, misalnya pilih salah satu di sini. Ini ya. Ini kita bisa buka. Diklik aja 2 kali, nanti akan masuk ke Google Scholar. Iya benar, Google Scholar. Nah, ini adalah Google Scholar yang tadi. Tinggal kita buka. Kalau mau download PDF-nya, nah ini adalah nama jurnal, nomor ISSN-nya. Artinya, artikel yang terbit pada jurnal tersebut layak untuk kita teliti karena sudah bernomor ISSN. Kita cari PDF-nya, berarti kita harus download manual. Jadi kalau di Mendeley belum ada fasilitas untuk mencari PDF secara otomatis. Jadi kita harus manual cari PDF-nya. Nah, kalau kita sudah dapat PDF-nya, kita bisa masukkan ke Mendeley. Tadi misalnya ini ya. Kalau kita misalnya masukin PDF-nya. Nah, ini PDF-nya ada di sini.
Oh ini, add file ya. Add filenya di sini. Misalnya ini si PDF-nya ini ya, PDF judulnya ini. Maka dia akan muncul PDF-nya di sini. Kalian tinggal klik aja. Gitu. Oke, ini tutorial Mendeley. Jadi bisa masukin dari PDF-nya, bisa juga kita cari PDF-nya dulu, terus baru kita masukin ke Mendeley sesuai dengan ininya, sesuai dengan judul dan pengarangnya. Itu bisa. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang Publisher Paris atau Mendeley? Gimana? Ya, Bu Ika, ini ada pertanyaan di chat box. Oh ya, silakan Pak. Ada beberapa yang mungkin belum sampai ke aplikasinya ya Bu ya. Oh, belum download ya? Iya mungkin Bu. Ini pertanyaannya mengenai survei pendahuluan Bu. Izin bertanya, untuk survei pendahuluan apakah tetap ada atau bagaimana Bu? Saya jawabnya tentang review artikel dulu aja Pak. Oh ya, baik. Oke. Oke, review artikel ya Bu. Iya. Berarti ada pertanyaan, jika memang berubah menjadi literatur review, akankah perubahan judul atau apakah perubahan judul gitu? Jika memang tidak ada penelitian atau survei langsung, apakah bisa menggunakan alternatif lain seperti survei pada responden via Gform? Oh, pakai Google Form gitu ya? Ya, betul. Ya, kalau perubahan menjadi review artikel, judulnya pasti akan berubah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin pakai tempat yang spesifik kalau untuk review artikel. Kan kalau di penelitian primer, kalian pasti mencantumkan tuh tempat pengambilan data, misalnya di apotik X gitu ya. Nah, kalau di nggak akan ada gitu ya artikel yang sama, karena belum pernah diteliti. Jadi lebih global judulnya. Jadi cukup misalnya gambaran kepuasan pelayanan obat di apotik Pulau Jawa misalnya gitu. Nah itu lebih luas tempatnya. Tapi kalau judul primer itu bukan di Pulau Jawa, tetapi langsung disebutkan di apotik mana. Atau misalnya apotik se-Jakarta Timur, itu bisa. Ya, berarti literatur review akan lebih luas begitu ya Bu cakupannya? Iya, judulnya ya, pasti akan spesifik lebih luas, gitu ya? Bisa spesifik. Oke. Terus kalau untuk tadi alternatif dengan menggunakan Gform. Ya, kalau kita menggunakan Google Form, kita tidak bisa memvalidasi siapa yang mengisi form tersebut. Itu yang dikhawatirkan, kecuali kita tatap-tatapan gitu ya. Artinya si responden kita tidak kasih kertas, tapi kita datangkan ke responden tersebut. Respondennya menggunakan handphone masing-masing atau gadgetnya masing-masing mengisi. Kita lihat betul, kita ada buktinya, kita videokan, atau kita foto gitu ya, responden sedang mengisi Google Form tersebut. Atau kalau misalnya kita tidak mau kontak dengan responden, maka kita bisa menggunakan video conference. Video conference-nya itu banyak ya sekarang, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, atau bisa pakai video conference yang lain, Skype gitu ya, itu masih diperbolehkan, tetapi harus ada recordnya, karena itu yang dipertanggungjawabkan